Matahari baru saja terbit di ufuk timur. Kabut masih menggantung di sekitaran wilayah Sungai Cisadane. Airnya tenang, tapi Pangeran Sanghyang tahu bahwa ketenangan itu hanya sementara. Di beranda rumah panggungnya di Lengkong, ia duduk diam, memandang jauh ke utara, ke arah Tangerang, ke arah masa lalu yang belum benar-benar usai. Dulu ia tumbuh sebagai anak Pangeran Senapati Inggalaga, Bupati Tangerang yang disegani, tapi Sumedang mau ngubah segalanya. Ayahnya gugur, Tangerang terpecah, dan dirinya yang pernah dianggap sebagai penerus, dijatuhkan hanya karena kehati-hatiannya dianggap kelemahan. Harta dirampas, pengikut disebar, ia hanya menyisakan istri, sepetak rumah, dan nama yang terus dikejar. Hingga suatu hari, pada 8 Juni 1682, utusan dari Tirtayasa Arya Anganipanga, Sultan memanggil Paduka. Bupati Adipati telah digulingkan. Tangerang butuh tuannya kembali. Sanghyang tak menjawab, ia hanya menatap kayu lantai yang berderit saat utusan itu pamit. Di dadanya, kenangan dan keraguan bergolak. Tapi ia tahu, ini bukan tentang jabatan. Ini tentang perjuangan mempertahankan Banten dari pihak yang ingin merebutnya. Di tanggal 10 Juni, beberapa hari setelah pengangkatan Pangeran Sanghyang, langit kademangan kelam sebelum fajar. Tapi bukan karena mendung. Asap mesio telah menutup pagi bahkan sebelum ayam sempat berkokok. Pasukan VOC dan Sultan Haji menyerbu tanpa ampun. Tidak peduli apakah yang mereka kejar musuh atau rakyat biasa. Mereka menggila sawah, menjarah gudang, menembaki siapapun yang berlari. Dalam kekacauan itu, tangis anak-anak tenggelam dalam teriakan perang dan lolongan luka. Tak ada lagi aturan, tak ada lagi adab. Dan di tengah kehancuran itu, nama-nama yang dulu diagungkan tinggal bisikan. Sultan Ageng Tirtayasa melarikan diri ke pedalaman bersama Pangeran Sanghyang, Pangeran Purbaya, Raden Sake, Pangeran Sagiri, dan pasukan yang masih setia dengan mereka. Tapi sebelum mereka pergi, atas perintah Pangeran Purbaya, keraton dan benteng di bumi hanguskan. Tak boleh ada satupun yang tersisa untuk dijadikan simbol kekuasaan oleh musuh. Semuanya dibakar, api naik tinggi, memakan sejarah dan harapan sekaligus. Setelah hampir 3 bulan bergerilya, Sultan Ageng akhirnya tertangkap pada 14 Maret 1683 dan diasingkan ke Batavia. Mereka bergerak ke pedalaman Cisarua, Cikalong, Citarik. Mereka bersembunyi di lembah, menyerang dari hutan, mundur sebelum peluru menyentuh dahi. Perang bergerilya jadi satu-satunya harapan. Tapi waktu terus menekan. Syekh Yusuf ditangkap, Pangeran Kidul gugur, barisan makin menipis. Akhirnya, sebuah surat datang. VOC menawarkan amnesti, perlindungan, kehidupan, tapi juga pengasingan. Pangeran Sanghyang memegang surat itu lama sekali. Lalu ia berkata pelan, lebih pada dirinya sendiri. Kalau aku mati, mereka ikut mati. Tapi kalau aku hidup, mereka masih bisa tumbuh. Keputusan diambil, mereka menyerah. Di Batavia, mereka tidak disambut dengan pedang, tapi juga tidak dipeluk dengan kehangatan. Mereka dijadikan bagian dari kota itu, dipagari, diawasi, namun dibiarkan hidup. Sanghyang membangun kembali. Ia mendirikan masjid, menghidupkan tradisi, dan mengajarkan keteguhan dalam sunyi. Di Jatinegara, ia bukan lagi pangeran yang memegang pedang. Ia menjadi pemimpin rohani, seorang yang berdiri di antara kehormatan masa lalu dan ketenangan yang terlambat datang.